Ya, shalom anak-anak sekalian, kita bersyukur kita boleh berjumpa kembali dalam pembelajaran secara online pada saat ini. Kemarin atau minggu-minggu kemarin kita sudah belajar tentang peran Allah dalam kehidupan keluarga. Dan hari ini kita akan belajar tentang keluarga, pusat utama pendidikan. Bacaan Alkitab ada dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9 dan juga 2 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai 10. Saya berdoa supaya kalian semua baik-baik saja, tetap sehat, dan juga menjaga kesehatan di tengah situasi pandemi COVID-19, mematuhi protokol kesehatan, ya, jaga jarak dan juga cuci tangan, pakai masker. Dan saya berdoa supaya kalian semua diberkati Tuhan, ya, tetap melaksanakan pembelajaran dengan baik, tetap semangat dalam belajar walaupun di tengah situasi pandemi seperti ini. Mari kita akan datang kepada Tuhan, kita akan sama-sama berdoa sebelum pembelajaran kita mulai. Bapa di sorga, terima kasih buat saat ini Tuhan. Kami sebentar akan melaksanakan pembelajaran. Doa kami supaya kami dapat belajar dengan baik dan mendapatkan berkat melalui pembelajaran yang disampaikan. Dan mohon berkat-Mu bagi kami semua yang mengikuti pembelajaran ini. Terpuji nama-Mu, terus berikan semangat dalam hidup kami untuk kami belajar dengan Dia. Berkat-Mu bagi kami semua. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak sekalian, nanti kalian akan belajar seperti biasa dengan PowerPoint. Kalian akan melihat tujuan pembelajaran dan juga materi-materi yang akan disampaikan. Tolong kalian bisa simak dengan baik dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Anak-anak sekalian, kita akan melihat tujuan pembelajaran kita. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menghayati peran keluarga dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9. Yang kedua, memahami pengertian pendidikan. Yang ketiga, merumuskan hakikat keluarga sebagai pusat utama pendidikan. Mengidentifikasi peran keluarga dalam proses sosialisasi dan edukasi. Yang kelima, menemukan pelajaran moral dari Timotius. Yang keenam, mengkritisi peran keluarga sebagai pusat utama pendidikan. Garis besar materi kita, yang pertama pengertian pendidikan, yang kedua pendidikan Kristen dalam keluarga, yang ketiga peran keluarga dalam proses sosialisasi, yang keempat peran keluarga dalam proses edukasi, yang kelima contoh peran keluarga dalam proses sosialisasi dan edukasi. Silakan membaca dalam Ulangan pasal 6 ayat 7 dan kamu bisa menuliskan di form yang nanti Bapak siapkan. Menurut pendapatmu, apa pesan yang ada dalam ayat tersebut? Kita akan melihat yang pertama, pengertian pendidikan. Tahukah kamu apa pengertian pendidikan? Apakah pendidikan sama dengan sekolah? Kebanyakan orang memahami bahwa pendidikan itu identik dengan sekolah. Tetapi pada dasarnya sebetulnya pendidikan memiliki pemahaman yang jauh lebih luas, karena sekolah adalah salah satu dari lembaga pendidikan yang mendidik anak. Tetapi sebenarnya pendidikan bisa dilakukan oleh gereja, ya, pendidikan bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga yang lain, bahkan juga ada homeschooling. Itu merupakan lembaga-lembaga juga yang mendidik seorang anak. Kita akan melihat yang kedua, pendidikan Kristen dalam keluarga. Peranan keluarga atau orang tua tidak hanya sebatas melahirkan, memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan, tetapi juga memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anak.
Tugas orang tua sebagai pendidik berakar dari panggilan sebagai suami istri untuk berpartisipasi dalam tugas penciptaan Tuhan. Karena itu sangat penting bagi orang tua untuk menciptakan lingkungan keluarga yang dipenuhi oleh kasih sayang terhadap sesama dan Tuhan Allah, sehingga menunjang perkembangan pribadi anak sesuai dengan nilai-nilai Kristen. Nah, tentu keluarga Kristen harus memberikan pendidikan Kristen kepada anggota keluarganya. Yang dimaksud dengan pendidikan secara Kristen adalah pendidikan yang bercorak, berdasar, dan berorientasi pada nilai-nilai Kristiani. Kemudian pendidikan itu juga mengupayakan perubahan, pembaruan anggota keluarga secara pribadi atau bersama oleh kuasa Roh Kudus, sehingga keluarga hidup sesuai dengan kehendak Allah sebagaimana yang dinyatakan dalam Alkitab. Nah, pendidikan secara Kristiani juga memanggil setiap anggota keluarga untuk meneladani Yesus sebagai guru agung yang menjadi teladan bagi pengikutnya agar memiliki pemahaman serta relasi yang benar, mendalam, dan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi setiap anggota keluarga dipanggil untuk mengikuti teladan Yesus. Jadi apa yang dilakukan harus sesuai dengan teladan yang diberikan oleh Yesus. Kalian diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Mengapa orang tua berperan sangat penting dalam keluarga? Yang kedua, bagaimana pendapatmu kalau karena kesibukan atau keterbatasan tertentu orang tuamu tidak mampu melakukan pendidikan Kristiani kepada anak-anaknya? Dan yang ketiga, apa yang dapat kamu lakukan supaya keluargamu dapat menerima pendidikan Kristiani? Kita akan melihat bagian yang ketiga, peran keluarga dalam proses sosialisasi. Seorang bayi yang lahir ke dunia merupakan satu makhluk hidup kecil yang penuh dengan kebutuhan fisik dan masih sangat bergantung kepada orang tuanya. Ia lahir ke dalam dunia tidak mengetahui apa-apa, tetapi seiring dengan pertumbuhannya, ia akan belajar berbicara, berjalan, dan mulai melakukan aktivitasnya secara mandiri. Selanjutnya, dia perlu banyak belajar tentang segala sesuatu agar kehidupannya menjadi lebih maju. Misalnya mempelajari sikap, nilai, norma yang berlaku dalam komunitas di mana ia berada. Proses inilah yang disebut sosialisasi. Sosialisasi merupakan proses belajar seseorang di mana orang tua, persekutuan atau masyarakat meneruskan pengetahuan, kebiasaan maupun nilai-nilai dalam lingkungannya. Proses ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam membentuk kepribadian seseorang, termasuk dalam membentuk identitas iman Kristen. Di dalam keluarga, proses sosialisasi dilakukan dengan memberikan pengajaran, melalui memberi contoh dan menirukan, serta pemberian model bagi anak. Oleh karena itu, setiap anak memerlukan kehadiran orang tua sebagai role model atau model percontohan yang melalui dia anak bisa belajar. Dalam keluarga Kristen, proses sosialisasi memiliki dasar Alkitab atau landasan teologis. Penghayatan akan iman Kristen pertama-tama harus dilakukan secara sungguh-sungguh oleh orang tua, sehingga anak-anak dapat bertumbuh menjadi orang yang beriman kepada Tuhan. Dalam Alkitab, keluarga Timotius merupakan salah satu keluarga saleh yang karenanya
telah menurunkan iman kepada Tuhan secara turun-temurun. Kalau kalian membaca dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 5, hal itu dijelaskan seperti tadi. Nah, ini merupakan contoh keluarga Kristen yang dapat diterapkan dalam keluarga Kristen modern pada masa kini. Nah, dalam kitab Timotius itu, anak-anakku, maka Lois menurunkan imannya kepada Eunike, dan Eunike kemudian menurunkan imannya kepada Timotius. Jadi keluarga itu memiliki iman yang berkesinambungan. Bahkan pada akhirnya Timotius bisa menjadi seorang gembala yang dipakai oleh Tuhan untuk menggembalakan jemaat di Efesus. Mengapa? Karena Timotius punya nenek yang cinta Tuhan, kemudian punya ibu yang cinta Tuhan serta memberi teladan. Maka Timotius bisa menjadi seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Nah, bagian yang keempat, peran keluarga dalam proses edukasi. Dalam proses pendewasaan seorang anak secara holistik, proses sosialisasi saja tidak cukup, namun juga dibutuhkan proses edukasi. Proses sosialisasi berbeda dengan proses edukasi dalam keluarga. Proses edukasi artinya pendidikan yang diberikan secara sengaja, terencana, dan terstruktur agar tercipta individu yang kritis dalam menyikapi dampak sosialisasi yang ada, termasuk dalam membawa orang kepada kedewasaan iman. Nah, dewasa ini tanggung jawab keluarga untuk mendidik anak. Sebagian besar atau bahkan mungkin seluruhnya telah diambil alih oleh lembaga pendidikan lain. Misalnya sekolah dan gereja. Keluarga cenderung sibuk dengan tanggung jawab lain sehingga melupakan peran utamanya sebagai pendidik pertama bagi anak-anak dan merasa cukup dengan memberikan tanggung jawab pendidikan anak-anak kepada pihak lain, baik itu sekolah, pembantu, atau lembaga tertentu. Kalau menurut pendapat kalian, apakah benar demikian? Tapi fakta di tengah-tengah masyarakat itu yang terjadi. Pengawasan dari orang tua terhadap anak mulai melemah, padahal peran orang tua menjadi sangat penting, terutama dalam proses pengawasan dan pengendalian tersebut. Dalam tahap ini orang tua mulai berperan sebagai agent of social control, agen kontrol sosial terhadap anak-anaknya, sehingga nilai-nilai kehidupan yang dijalani tidak bertentangan dengan nilai-nilai Kristiani yang ditanamkan sejak kecil. Nilai-nilai Kristiani yang menonjol adalah kasih, keadilan, kesetaraan, pengampunan, penebusan, penyelamatan oleh Allah, pertobatan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, serta mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Menjadi orang tua yang baik bukan berarti menyetujui atau membenarkan dan mengiyakan semua yang dikehendaki oleh anak. Orang tua harus bisa memilah mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Melalui kesaksian hidup Kristiani yang diilhami oleh nilai-nilai Kristen akan mengantar anak secara efektif untuk semakin mengenal dan mencintai Kristus. Nah, kalian diberi kesempatan untuk menuliskan contoh peran keluarga dalam proses sosialisasi dan contoh peran keluarga dalam proses edukasi. Ya, contohnya apa saja yang dilakukan orang tua atau tindakan seperti apa yang dilakukan orang tua dalam proses-proses ini. Nah, saya kira hanya itu untuk materi kita kali ini, dan kita akan berdoa untuk mengakhiri pertemuan kita. Bapak di surga, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kami telah belajar tentang bagaimana peran keluarga dalam pendidikan. Tuhan tolong supaya nantinya kami dipersiapkan. Tuhan, ketika tiba dan masa dan waktunya nanti, kami boleh menjadi orang tua yang baik. Dan sekarang ketika kami ada di tengah-tengah keluarga, kami menyadari
betapa orang tua bertanggung jawab terhadap pendidikan kami. Itu sebabnya kami mohon berkat Tuhan bagi orang tua kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, berkati agar mereka diberikan hikmat untuk bisa mendidik anak-anaknya, termasuk mendidik kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami akhiri pertemuan kami dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami